bagi orang-orang yang pernah meninggalkan salat dengan sengaja, kemudian dia bertaubat, apakah dia harus mengqadha'nya? Ya, maka di sini kata Syekh, "Falau taraka as-salata hatta kharaja waqtaha bila 'udhrin qulna la taqdiha." Kalau dia meninggalkan salat sampai keluar dari waktunya, kita katakan bila 'udhr, tanpa 'udhr syar'i, kita katakan kamu tidak bisa mengqadha'nya. Kenapa? Li'annahu law qadhaha lam tanfa'u. Andai kata dia mengqadha'nya, itu tidak akan bermanfaat. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229, "Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang melampaui batas terhadap batasan-batasan Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka mengeluarkan salat dari waktunya, maka dia adalah kezaliman. Jelas ya? Dan kalau dia melakukannya di luar waktunya, berarti dia melakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Waktunya telah ditentukan, dia mengerjakannya di luar waktunya. Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Di sini beliau sebutkan hadis ini. Di sana Al-Imam Ibnu Hazm dan selain beliau menyebutkan beberapa dalil lainnya bahwa tidak ada qadha buat orang-orang yang telah meninggalkan salat dengan sengaja sebelumnya. Di antaranya ayat-ayat yang saya sebutkan di atas tadi, ancaman Allah terhadap orang-orang yang melakukan salat di luar waktunya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Kemudian firman Allah yang saya bacakan di atas tadi surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, yang menyanyiakan salat. Padahal masih salat itu, masih di hari itu sudah Allah ancam. Dia enggak salat subuh di jam 7, itu aja enggak diterima. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan salat 1 tahun dari waktunya, 2 tahun setelah waktunya keluar, 3 tahun setelah waktunya keluar? Kata Imam Ibnu Hazm, masih hitungan jam aja enggak diterima oleh Allah. Ini bukan masalah kecil berarti dosa itu, karena besarnya masalah dosa salat sehingga tidak bisa diqadha. Dalil yang kedua kata Imam Ibnu Hazm, dalil yang kedua bahwa kita sepakat orang yang melakukan haji di luar waktunya enggak akan diterima. Lalu kenapa orang yang melakukan salat di luar waktunya dikatakan diterima? Ada orang enggak puasa di bulan Ramadan, masuk Syawal dia bertobat, apakah dia mengqadha? Tidak. Lalu kenapa di salat disuruh qadha? Dia udah lewat bulan haji, enggak haji, dia mampu, enggak ada penghalangnya, masuk bulan Muharram. Apakah boleh bagi dia melakukan haji di bulan Muharram karena dia sudah taubat? Tidak bisa, karena di luar waktunya. Kata Ibnu Hazm, ini pendapat sahabat Abu Bakar dan beberapa sahabat Nabi SAW yang lain. Kemudian mewajibkan qadha kepada manusia, ini mewajibkan kepada mereka sesuatu yang tidak mungkin mereka mampu melakukannya. Mungkin 2-3 tahun dia pernah enggak salat, suruh qadha sekarang, bagaimana dia mampu melakukannya? Di luar kemampuannya. Ya kan? Di luar kemampuannya. Kemudian alasan berikutnya, walaupun dia mengqadha'nya bukan di atas kepastian, tetapi di atas kayak-kayaknya. Meraba-raba. Karena kalau orang bertobat, enggak mungkin sebelum tobat secara totalitas dia enggak salat, pasti ada, cuma bolong. Ya kan? Bolong-bolong. Kalau dia mengqadha'nya, meraba-raba aja dia. Setiap selesai salat zuhur dia salat zuhur lagi. Setiap asar dia salat asar. Bisa jadi salat asar di waktu itu dia ada lakukan. Berarti double melakukan suatu ibadah yang Allah wajibkan sebanyak 2 kali. Ini sesuatu yang tidak ada di dalam Islam. Akhirnya meraba-raba. Ilmu agama, ilmu pasti, bukan ilmu kayak-kayaknya. Lantas apa kewajiban bagi orang yang dulunya meninggalkan salat sebelum bertaubat? Jika dia tidak mengqadha'nya, kewajibannya kata Syekh, kata Syekh, an yukthir minat ta'at, dia perbanyakkan ketaatan. Wal istighfar, hendaknya dia memperbanyak istighfar. Wal amali salih, dan hendaknya dia memperbanyak amal salih. Wat taubah ila Allah taubatan nasuha, dan bertobat kepada Allah dengan taubat yang jujur, menyesali, memohon ampunan kepada Allah atas perbuatan tersebut. Siapa yang memastikan bahwa salat yang bahwa maksiat kita sebelum ini diterima oleh Allah? Tidak ada yang memastikan, saya dan Anda. Cuma kita berharap kepada Allah. Yang jelas Nabi menyatakan at-taubatu tahdimu ma qablaha kama anna al-islam yahdimu ma qablah.
Taubat menghapuskan segala maksiat sebelumnya sebagaimana Islam menghapuskan segala kesalahan sebelum Islam.